Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika wajib kelas 12. Untuk pembahasan kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang peluang, di mana lebih fokus ke membahas menentukan ruang sampel suatu kejadian, kemudian peluang suatu kejadian, dan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Jadi pelajari materinya sampai kalian benar-benar bisa menyelesaikan masalah dari peluang ini. Peluang suatu kejadian adalah nilai angka yang menunjukkan besar kemungkinan suatu kejadian tertentu, di mana peluang ini dinotasikan dengan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Untuk P dalam kurung A, kita bisa nyatakan peluang suatu kejadian. Kemudian N dalam kurung S kita nyatakan sebagai banyaknya ruang sampel. Untuk N dalam kurung A kita nyatakan sebagai banyaknya suatu kejadian atau peristiwa. Beberapa istilah dalam peluang. Pertama ada percobaan, di mana percobaan ini adalah suatu kegiatan yang memperoleh hasil atau kegiatan yang menimbulkan suatu kejadian. Misalkan percobaan pelemparan 1 uang logam atau percobaan pelemparan 2 buah dadu dan selanjutnya. Nah, dari percobaan ini akan memunculkan nilai dinamakan ruang sampel, di mana ruang sampel ini adalah hasil semua kejadian yang mungkin terjadi dari hasil percobaan. Ruang sampel ini dinotasikan dalam notasi S. Selanjutnya kejadian atau peristiwa, yaitu himpunan bagian dari suatu sampel. Nah, kejadian atau peristiwa ini nanti memunculkan hasil, di mana hasilnya itu kita nyatakan dalam sebuah himpunan. Sehingga kejadian atau peristiwa ini bisa dikatakan sebagai himpunan bagian dari suatu sampel. Selanjutnya titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi ini semua poin ini saling berkesinambungan ya. Jadi titik sampelnya merupakan anggota dari ruang sampel. Hasil dari percobaan memunculkan ruang sampel di mana anggotanya disebut titik sampel. Untuk menentukan ruang sampel dari percobaan, seperti disampaikan tadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu dengan diagram pohon, dengan tabel, atau dengan pasangan terurut, atau dilakukan dengan percobaan langsung. Misalkan yang pertama untuk pelemparan 1 uang logam, kita ilustrasikan uang logam ini memunculkan 2 buah sisi, ada sisi gambar dan ada sisi angka. Nah, ini angka sisinya, ini sisi gambar. Kita notasikan untuk angka kita gunakan huruf A dan gambar kita gunakan huruf G, sehingga ruang sampelnya atau S sama dengan dalam kurung A, G. Berapa banyaknya? Kita hitung titiknya, yaitu ada 2, A1 dan G1. Ini adalah ruang sampel untuk pelemparan 1 uang logam. Untuk pelemparan 2 uang logam, kita bisa gunakan diagram pohon. Ini sudah pernah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara menentukan banyaknya pasangan terurut dari beberapa kegiatan. Nah, di sini yang dilakukan adalah percobaan pelemparan 2 uang logam. Sehingga untuk uang logam pertama kita nyatakan A sama G, uang logam kedua dari pasangan A kita nyatakan AG, dari pasangan G kita nyatakan AG. Sehingga kemungkinan hasilnya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Maka banyaknya N dalam kurung S atau banyaknya ruang sampel sebanyak 4. Untuk menentukan ruang sampel dari percobaan pelemparan 3 uang logam. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan diagram pohon, di mana uang logamnya ada terdiri dari 3, uang logam 1, uang logam 2, dan uang logam 3. Kita pasangkan setiap uang logam 1 dengan 2 dan dengan 3. Maka ini menghasilkan angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Sebanyak 8. Jadi banyaknya ruang sampel untuk pelemparan 3 uang logam adalah 8. Untuk pelemparan 1 dadu terdiri dari 6 sisi titik.
yaitu angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyaknya pelemparan atau banyaknya ruang sampel untuk pelemparan satu dadu adalah 6. Di mana nilai dari titik sampelnya itu sendiri adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang untuk ruang sampel dari percobaan pelemparan satu uang koin dan satu dadu. Uang koin kita nyatakan dalam angka dan gambar. Satu dadu kita nyatakan dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita gunakan tabel untuk menentukan ruang sampelnya. Kita pasangkan untuk koin G dengan angka 1, G dengan angka 2, G dengan angka 3, G dengan angka 4, G dengan angka 5, dan G dengan angka 6. Begitu juga untuk yang angka. Yang angka kita pasangkan dengan angka 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, dan angka dengan 6. Maka muncul titik sampelnya sebanyak, menentukan ruang sampel dari percobaan selanjutnya yaitu untuk pelemparan satu kartu bridge atau kartu remi. Ini isi dari satu kartu remi. Kita lihat dulu isinya. Ada skop, ada keriting, ada wajik, ada lock. Nah, ini semua kartunya ada yang 2 warna hitam, ada 2 warna merah, dimana semuanya terdiri dari kartu king, ratu, joker, as, dan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu kartu ini terdiri dari 13 kartu, sehingga kalau kita kalikan untuk 4 warna yang berbeda, untuk 4 kategori yang berbeda, maka hasilnya adalah 13 kali 4, 52. Jadi banyaknya ruang sampel untuk pelemparan satu kartu bridge atau satu kartu remi adalah 52. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Misalkan dari percobaan pelemparan sebuah dadu sekali, maka tentukan A. ruang sampel atau dalam kurung S, kemudian B. kejadian munculnya mata dadu genap, kemudian kejadian munculnya mata dadu prima, dan poin D. kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3. Untuk ruang sampel tadi sudah dibahas di percobaan pertama pelemparan satu buah dadu, bahwa untuk ruang sampel pelemparan satu dadu itu, karena dadu memiliki sisi 6 yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, jadi ruang sampel untuk pelemparan satu buah dadu sekali adalah 6 atau N dalam kurung S sama dengan 6. Nah, untuk kejadian munculnya mata dadu genap, kita misalkan A merupakan kejadian muncul mata dadu genap. Dari ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang menunjukkan angka genap adalah angka 2, 4, dan 6. Maka kejadian A-nya adalah 2, 4, 6, dan banyak kejadian A-nya 3. Munculnya mata dadu prima. Kita misalkan B merupakan kejadian munculnya mata dadu prima. Sehingga untuk ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menunjukkan angka prima adalah angka 2, 3, dan 5. Sehingga kejadian B banyaknya adalah N dalam kurung B sama dengan 3. Untuk soal poin D, kejadian muncul mata dadu yang kurang dari 3. Misalkan C merupakan kejadian muncul mata dadu yang kurang dari 3. Dari ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menunjukkan angka kurang dari 3 adalah angka 1 dan 2. Sehingga kejadian C-nya adalah 1,2, banyak nilai C-nya yaitu 2. Kita masuk ke contoh kedua. Dari percobaan pelemparan sebuah dadu sekali, maka tentukan peluang munculnya angka genap. Nah, beda dari soal ini dengan yang soal pertama. Kalau soal pertama hanya diminta banyaknya kejadiannya saja, tapi untuk soal yang kedua ini diminta peluang munculnya angka genap, jadi peluang kejadiannya. Solusinya, pertama kita misalkan A adalah kejadian munculnya angka genap. Dari ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, banyaknya kejadian ruang sampel yaitu 6. Dari kejadian A yaitu munculnya angka genap, ada angka 2, 4, dan 6, sehingga banyak kejadian A-nya adalah 3. Maka
P dalam kurung A atau peluang kejadian A adalah N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, atau banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Banyaknya kejadian A adalah 3 dan banyaknya ruang sampel 6, jadi 3/6. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 3, maka hasilnya 1/2. Nah ini ya. Selanjutnya untuk contoh ketiga. Dari percobaan pelemparan 2 dadu sekali bersama-sama, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah ini percobaannya pelemparan 2 dadu sekali bersama-sama. Di awal di ruang sampel untuk pelemparan 2 dadu sudah kita bahas ya. Jadi ruang sampel untuk pelemparan dadu itu ada sebanyak 36. Kita misalkan kejadian A itu merupakan kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 5. Nah ini hasil dari ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu sekali bersama-sama ada sebanyak 36, di mana ruang sampelnya atau titik sampelnya itu yang ada di dalam kotak ya, ada 1,1, 1,2 sampai 6,6. Dari sini mana yang menunjukkan bahwa munculnya mata dadu itu berjumlah 5. Artinya ketika dadu pertama dengan dadu kedua dijumlahkan, maka hasilnya adalah 5. NS-nya ada 36. Nah, kejadian A-nya yang berjumlah 5 itu 1,4. 1 ditambah 4 nilainya 5. Kemudian 2,3. 2 ditambah 3 juga 5. Kemudian 3,2. 3 tambah 2, 5. 4,1. 4 tambah 1, 5. Jadi hanya ada sebanyak 4. Maka NA-nya sama dengan 4. Sehingga peluangnya adalah NA dibagi NS, 4 dibagi 36. Kita sederhanakan menjadi 1/9, sama-sama dibagi 4. Oke, contoh berikutnya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Akan diambil 2 bola sekaligus. Maka peluang terambilnya kedua berwarna merah adalah, nah untuk kejadian seperti ini atau kejadian pengambilan 5 bola merah dan 3 bola putih, kita nyatakan dulu misalkan A-nya adalah kejadian pengambilan 2 bola merah dari 5 bola yang tersedia. 5 bola yang tersedia ya. Kemudian kita gunakan rumus kombinasi untuk mencari banyaknya kejadian A tersebut. Dimana karena kejadiannya pengambilan 2 bola warna merah dari 5 bola yang tersedia, berarti kombinasi 2 dari 5. Sehingga 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka ini hasilnya 10. Ini setelah disederhanakan ya. Dimana S-nya merupakan kejadian pengambilan 2 bola dari 5 bola merah dan 3 dari 8. Nah ini ya, kita bisa menggunakan kombinasi untuk soal yang seperti ini. Maka hasilnya adalah 20. Peluang kejadian A-nya adalah NA dibagi NS, NA-nya 10, NS-nya 28. Hasilnya 5/14. Ini sama-sama dibagi 2. Contoh berikutnya, suatu kepanitiaan yang beranggotakan 5 orang akan dibentuk banyak siswa yang diusulkan untuk duduk dalam kepanitiaan. Ada 7 pria dan 9 wanita. Maka peluang terpilihnya 3 pria dan 2 wanita adalah, solusinya A merupakan kejadian terpilihnya 3 pria dari 7 pria dan 2 wanita dari 9 wanita. Karena ini pengambilannya masing-masing, ada yang pria, kemudian ada yang wanita, maka kita cari kombinasi untuk pengambilan yang pria dulu. Kemudian nanti kita kalikan dengan pengambilan untuk kombinasi yang wanita. Nah, untuk yang pria, kombinasi yang terjadi adalah 3 dari 7, berarti kombinasi 3 dari 7. Dikali untuk yang wanita, kombinasi dari 2 untuk 9. Maka hasil perkaliannya adalah kombinasi 37 dikali kombinasi 2 dari 9. Di sini hasilnya 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial dikali 9 faktorial dibagi 9 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini perhitungan ini sudah dibahas di pembelajaran kombinasi sebelumnya.
kali 9 kali 4, yaitu 1260. Untuk S-nya di sini kejadian terpilihnya 5 orang dari 16 orang. Sehingga kombinasi yang terjadi adalah kombinasi 5 dari 16. Dengan menggunakan kombinasi juga kita kalikan atau kita sederhanakan 1368. Jadi peluang kejadian A adalah NA dibagi NS 1260 dibagi 4368. Nah, ini sama-sama dibagi 84, maka hasilnya 15/52. Nah, kita masuk ke pembahasan frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan ini adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan dinotasikan dengan FH, dan FH nilainya sama dengan N dikali P dalam kurung A. N dikali N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Keterangannya untuk FH kita sebut frekuensi harapan, P dalam kurung A itu kita sebut peluang suatu kejadian, N dalam kurung S kita sebut banyaknya ruang sampel, N dalam kurung A kita sebut banyaknya suatu kejadian atau peristiwa. Untuk contoh, dari percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 300 kali, maka tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu yang lebih dari 3. Nah, solusinya, misalkan A merupakan kejadian munculnya angka lebih dari 3. Kira-kira berapa saja yang lebih dari 3? Nah, 3 masuk tidak? Kalau lebih dari tidak sama dengan, berarti 3 tidak masuk ya. Berarti kejadian A-nya hanya ada angka 4, 5, dan 6. Maka banyak kejadian A-nya ada 3. Sedangkan untuk ruang sampelnya kejadiannya ada sebanyak 6. Karena pelemparan satu buah dadu. Nah, untuk frekuensi harapan itu rumusnya N kali P dalam kurung A. N itu sendiri adalah banyak pelemparannya. Di sini banyak pelemparannya 300 kali, jadi N-nya 300. Kita nyatakan dulu peluang kejadian A-nya dalam N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Sehingga 300 dikali NA-nya 3, NS-nya 6. 3/6. Maka hasilnya 150.